Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik mahasiswa pada pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah kita sudah memasuki bab 2, di mana bab 2 ini membahas tentang fungsi pembangkit. Nah, perlu diketahui bahwa di bab 2, khususnya bagian awal, mohon agar kepada adik-adik mahasiswa bisa memahami dengan sebaik mungkin. Jadi, apabila nanti ada yang tidak dimengerti dengan materi yang saya sampaikan, mohon agar ditanyakan, begitu ya. Nah, apa saja yang akan dipelajari di bab 2? Pada bab 2 ini kita akan mempelajari yang pertama tentang deret kuasa, kemudian ada yang kedua itu fungsi pembangkit biasa, dan yang ketiga fungsi pembangkit eksponensial, kemudian ada konvolusi, dan FPB untuk kombinasi atau fungsi pembangkit biasa untuk kombinasi, dan FPE fungsi pembangkit eksponensial untuk permutasi. Jadi nanti di belakang itu akan ada pembahasan mengenai aplikasi dari fungsi pembangkit ini. Perlu kalian juga ketahui bahwa fungsi pembangkit ini berakar dari karya De Moivre tahun 1720, kemudian dikembangkan oleh Euler di dalam tahun 1743 untuk memecahkan masalah partisi. Kemudian di akhir abad 18 dan awal abad 19 itu secara intensif dipakai oleh Laplace sehubungan dengan teori probabilitas. Bisa kalian lihat di Roberts 1984. Oke, kita lanjutkan. Deret kuasa. Deret tak hingga yang berbentuk sigma ANX pangkat N, di mana N dimulai dari 0 sampai tak hingga, itu disebut deret kuasa. Nah, kalau kita perhatikan sigma itu berarti kan jumlah deret. Deret itu jumlah ya. Jadi saat sigma ANX pangkat N, di mana N sama dengan 0 sampai tak hingga, artinya jika kita jalankan N-nya, N dimulai dari 0 kan ya. N itu bergerak dari 0. Jadi pada saat N 0, maka A0 X pangkat 0 ditambah, jika N-nya 1 berarti A1 X pangkat 1 ditambah, jika N-nya 2, A2 X pangkat 2 ditambah, dan seterusnya. Jika ada bilangan positif R, sedemikian hingga deret kuasa ini konvergen untuk setiap X dengan harga mutlak X lebih kecil dari R, maka R itu disebut radius kekonvergenan. Perlu diketahui bahwa suatu deret kuasa itu tidak konvergen untuk semua nilai X tidak sama dengan 0, dan jika demikian maka deret tersebut dikatakan divergen. Dalam pelajaran kalkulus, kalian sudah mengenal yang namanya deret Taylor. Nah, di dalam deret Taylor itu, misalkan fx di sekitar x sama dengan 0 berbentuk fx sama dengan sigma
1/n faktorial dikalikan turunan pertama dari fungsi n pada saat x-nya 0. Maaf, saya ulangi. Jadi f pangkat n ini maksudnya turunan ke n dari fungsi f pada saat x-nya 0 kali x pangkat n, di mana n dimulai dari 0 sampai tak hingga. Saat kita jalankan atau n-nya, maka sama dengan pada saat dia 0, 1/0 faktorial, f pangkat 0 berarti belum ada turunan. Kalau n-nya 0, berarti di sini x pangkat 0. X pangkat 0 kan 1. Jadi pada suku pertama, saat n sama dengan 0, dia f0. Ditambah, pada saat n-nya 1, berarti di sini jadi 1/1 faktorial, 1/1 faktorial 1. Kemudian fn berarti turunan pertama dari fungsi f pada saat x-nya 0 kali x pangkat 1, karena n-nya 1 tadi kan ya. Jadi kalian harus mengingat kembali, sebenarnya menjabarkan setiap suku ini adalah dengan melihat rumus dari di dalam sigma ini ya. Jadi yang ini, perhatikan kursor ini ya. Nah, terus begitu selanjutnya dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, dan seterusnya. Kemudian saya lanjutkan. Oke. Untuk selanjutnya perlu diketahui bahwa pada deret kuasa itu nantinya kita lebih memfokuskan bagaimana sih menemukan koefisien dari x pangkat n-nya. Nah, gitu. Oke, lanjut ya. Nah, perhatikan ini. Carilah deret Taylor dari fungsi berikut. Nah, ada 4 fungsi. Yang pertama, fungsi f sama dengan e pangkat x. Yang kedua, fx sama dengan 1/1 min x. Fx sama dengan 1/1 min x kuadrat. Yang d, fx sama dengan 1 plus x pangkat u. Nah, ingat ini ya tadi ya. Deret Taylor itu fx sama dengan sigma 1/n faktorial fn 0 x pangkat n, di mana n dari 0 sampai tak hingga. Nah, ternyata setelah kita selesaikan, jadi ini kan suatu fungsi. Jika diminta menemukan deretnya dari fungsi e pangkat x, dari fungsi f sama dengan e pangkat x ini, maka kita perlu menjadikan seperti yang kanan ini, gitu. Ternyata setelah kita selesaikan fungsi f sama dengan e pangkat x itu ternyata deret Taylornya sama dengan sigma 1/n faktorial kali x pangkat n. Nah, di mana n dari 0 sampai tak hingga kan ya. Sama dengan, nah ini yang kanan itu merupakan deret tetapi ditulis setiap sukunya kan ya. Sedangkan yang di sebelah ini, nah yang ini itu berarti deretnya dinyatakan dalam notasi sigma. Oke. Jadi ini sama ini hanya beda penulisan gitu ya. Yang B, untuk bilangan real x berlaku mutlak x lebih kecil dari 1. Saya ulangi, untuk bilangan real x dengan mutlak x lebih kecil dari 1 itu berlaku 1/1 min x sama dengan sigma x pangkat n sama di mana n dari 0 sampai tak hingga sama dengan 1 ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Oke. Yang selanjutnya deret dari fungsi f sama dengan 1/1 min x kuadrat itu seperti ini. Terus perumuman teorema binomial
Untuk bilangan real U, bilangan bulat non negatif N, dan mutlak X lebih kecil dari 1, itu berlaku seperti ini. Ini keterangannya mengenai kombinasi N dari U. Jika N-nya sama dengan 0, maka nilai dari kombinasi ini, koefisien X pangkat N-nya itu 1. Untuk N lebih dari sama dengan 1, nilainya seperti ini. Nah, tadi di slide sebelumnya kita sudah menemukan dua rumus menemukan deret Taylor dari dua fungsi, dan sekarang kita juga sudah menemukan dua deret Taylor dari fungsi lainnya. Jadi yang saya kasih kotak hitam ini ya, nah, ini, dan yang set sebelumnya itu, tolong kalian ingat ya, karena itu nantinya kita akan menggunakannya. Jadi kita sudah mendapatkan 4 formula atau 4 rumus ya. Nah, sebenarnya bagaimana menentukan deret Taylor yang tadi? Oke, baik. Saya akan membahasnya dari fungsi yang pertama. Fungsi f. Fungsi fx sama dengan e pangkat x. Penyelesaian, nah ini. Perhatikan dari deret Taylor tadi, maka kita ini kan ya, ini kan di dalam sigma itu anggap sebagai rumus suku ke n-nya kan ya. Jadi pada saat ini untuk menemukan setiap sukunya ini berarti kita harus memasukkan n kan gitu ya. Ternyata di sini kan ada turunan-turunan nih. Berarti kalian harus mencari turunannya pada saat n-nya 0. Berarti turunan dia nggak diturunkan, masih tetap berarti fx sama dengan e pangkat x. Karena di sini kita butuh 0, pada saat x-nya 0, maka f0 itu sama dengan e pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian yang kedua kita cari turunan pertama dari f. Ternyata kalau e pangkat x kita turunkan, itu tetap e pangkat x kan. Nah, kok bisa Pak? Nah, kalau masalah turunan, itu kan ada di pelajaran kalkulus kan ya. Jadi silahkan buka-buka lagi gitu. Turunan dari e pangkat x, saya coba ingatkan sedikit saja ya. Jadi e pangkat x itu berarti kan turunan dari e pangkat x sendiri dikalikan turunan dari pangkatnya dan dikalikan ln e kan ya. Nah, setelah disederhanakan, e pangkat x tetap turunan dari pangkatnya e pangkat x, x pangkat 1 ini pangkatnya kan x pangkat 1. Kalau diturunkan terhadap x dia kan 1. Kemudian ln e itu kan 1. Jadilah e pangkat x. Nah, silakan diingat-ingat kembali materi pelajaran kalkulusnya ya. Pada saat x-nya 0 berarti f1 0 atau turunan pertama dengan x sama dengan 0 nilainya 1. Kemudian pada saat n-nya 2, nah, f pangkat 2 x sama dengan e pangkat x. Jadi ini turunan kedua dari fungsi f. Jadi itu maksudnya sama dengan ini ya. Di sini kan notasinya pakai f double aksen. Di sini f pangkat 2 tapi dikurung. Nah, itu kan hanya cara lain dari menotasikan turunan kan gitu. Jadi kalian juga udah kenal ya macam-macam bagaimana cara menotasikan turunan itu di kalkulus. Ada yang pakai f pangkat 2, ada yang pakai double aksen gitu. Kembali ke sini berarti ternyata turunannya tetap. Nah, turunan kedua ini berarti kan kita menurunkan kembali dari fungsi turunan pertama dari fungsi f kan, dari yang sebelumnya ini. Jika ini diturunkan, jadilah turunan kedua dari fungsi f. Nah, jika x-nya 0, maka tetap ketemu 1. E pangkat 0 kan 1 juga. Yang ketiga, yang selanjutnya, turunan ketiga.
Berarti kalau mencari turunan ketiga, tinggal menurunkan kembali dari hasil turunan kedua dari fungsi f tersebut kan. Ternyata tetap lagi. Nah, maka turunan ketiga dari fungsi f pada saat x-nya 0 itu nilainya 1. Dan seterusnya, ini ada titik 3 ke bawah. Ternyata kalau kita perhatikan dari atas 1, 1, 1, 1, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa ternyata kita melihat semuanya selalu 1 kan ya. Berarti konstan dia. Berarti pada saat turunan ke n dari fungsi f untuk x sama dengan 0, maka nilainya itu tetap 1. Jadi di sini untuk n lebih besar dari sama dengan 0. Oke. Sehingga e pangkat x sama dengan, tadi kan fungsi f-nya itu e pangkat x. Maka ini jika dinyatakan dalam sigma atau deret Taylor-nya itu sama dengan sigma seper n faktorial. Nah, di sini fn 0 berarti kita ganti dengan kesimpulan yang kita peroleh tadi. Jadi kita ganti 1 x pangkat n. Nah, ini x pangkat n-nya. Nah, ini ya. Berarti e pangkat x itu sama dengan seper n faktorial x pangkat n sigma, jadi deret Taylor dari e pangkat x sama dengan sigma seper n faktorial x pangkat n, di mana n dimulai dari 0 sampai tak hingga. Sini, jika kita jalankan n-nya, maka tiap sukunya seperti ini. Dan seterusnya. Itu ya, ditambah titik, titik, titik. Dan seterusnya itu maksudnya. Di mana di sini ada keterangan di sebelahnya mutlak x itu lebih kecil dari tak hingga. Oke. Yang kedua, ya, bagaimana menemukan rumus dari fx sama dengan 1/1 min x? Menemukan deret Taylor dari fungsi yang kedua ini. Caranya sama, pertama kita turunkan, kita tulis dulu pada saat n-nya 0, berarti belum diturunkan kan ya. Terus masukin x-nya 0, seperti yang tadi kita peroleh 1. Jangan memperhatikan yang ini dulu ya, kita perhatikan hasilnya dari sini dulu. Nih. Turunan pertama dari fungsi f, hasilnya 1/1 min x kuadrat. Nah, ini juga kalian buka lagi kalkulusnya ya, bagaimana cara menentukan turunan fungsi f di atas ini. Yang ini ya. Pada saat x-nya 0, ketika menemukan 1 lagi. Kemudian kita turunkan f kembali. Jadi turunan kedua dari fungsi f itu sama dengan ini. Pada saat x-nya 0 ketemu 2. Dan turunan ketiganya dari fungsi f ini itu turunan pada saat x-nya 0, maka nilai turunan ketiganya sama dengan 6. Nah, kita kan butuh f turunan ke n dari fungsi f itu ya pada saat x-nya 0. Nah, untuk menemukannya berarti kita melihat pola dari setiap ini. Nah, dari perubahan-perubahan setiap turunannya ini. Tadi nilainya ada yang 1, 1, 2, 6. Nah, 1 saya biarkan 1. Ini 1 ya. 2 itu 2 kali 1. Kalau 6, 3 kali 2 kali 1. Nah, ternyata kalau kita amati, 1 itu adalah bentuk dari 0 faktorial. 1, 1 faktorial. 2 kali 1 merupakan 2 faktorial. 3 kali 2 kali 1 itu 3 faktorial. Maka dapat diperoleh satu kesimpulan. Turunan ke n dari fungsi f untuk x sama dengan 0 itu sama dengan n faktorial. Berlaku n lebih besar dari sama dengan 0. Sehingga deret Taylor dari 1/1 min x sama dengan sigma
seper n faktorial, Fn 0-nya ini berarti kan pakai n faktorial, tulis di sini. Jadi kali x pangkat n di sebelahnya ini. Nah, ini kita coret. Berarti tinggal x pangkat n. Jadi sigma x pangkat n, di mana n dimulai dari 0 sampai tak hingga. Laku mutlak x lebih kecil dari 1. Jadi inilah deret Taylor dari 1/1 min x. Jika kita jalankan n-nya berarti kita menemukan 1 plus x kuadrat plus x pangkat 3 plus dan seterusnya. Oke. Untuk pembuktian deret Taylor dari fungsi ketiga dan keempat, itu kan kita sudah dapatkan rumusnya di slide di depan itu ya. Kalian coba sendiri ya. Silakan gunakan buku panduan atau referensi pendukung untuk lebih memudahkan kalian dalam membuktikan. Tapi caranya sama kok seperti ini ya. Seperti pembahasan dari deret Taylor fungsi pertama dan fungsi kedua ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, yuk kita memahami soal-soal dari deret Taylor itu ya. Nah, tadi kita udah mendapatkan 4 deret dari 4 fungsi kan ya. Nah, ini. Jadi untuk menyelesaikan dari soal 1 2 kita gunakan fungsi deret-deret ini nanti ya. Oke. Dari rumus-rumus ini. Tolong rumusnya dihafal kalau bisa ya. Nih ada 4 ya. 1 2 3 4. Oke. Yang pertama, carilah deret Taylor dari E pangkat 3x. Ini fungsi fx misalkan. Di mana fx itu sama dengan E pangkat 3x. Nah, bagaimana mencari deret Taylor-nya? Apakah kita akan mencari seperti yang tadi? Kita cari turunannya, turunan pertama, turunan kedua, kemudian kita lanjutkan sampai turunan mencari kesimpulan turunan ke n-nya itu sama dengan apa gitu. Oh tidak, kalau kayak gitu lagi nanti kalian lama kan ya. Nah, kalian kan punya rumus ini gitu. Jadi pada saat E pangkat X itu kan sama dengan sigma ini deret Taylor-nya kan. Berarti kalau pangkatnya ini 3x, maka deretnya bagaimana? Nah, jadi kita pakai rumus yang ada yang tadi aja gitu. Kita analogikan ke rumus-rumus atau formula ini. Tidak perlu kita kembali memproses seperti yang tadi, mencari turunan-turunannya, kemudian baru disimpulkan menemukan deretnya seperti apa. Oke, mari kita bahas. Oke, 1A, E pangkat 3x. Tadi kalau E pangkat x itu deret Taylor-nya sama dengan sigma seper n faktorial x pangkat n kan. Nah, yang berbeda dengan E pangkat 3x apa? Pangkatnya. Di sini 3x berarti kita tinggal mengganti posisi x di dalam sigma atau di dalam deretnya itu. Jadi ini kita ganti dengan 3x. Kalau tadi kan E pangkat x, berarti di sini x pangkat n. Karena di sini 3x, berarti di sini 3x gitu. Menyesuaikan ya. Kemudian kita sederhanakan. Nah, ini jadinya sigma seper n faktorial 3 pangkat n x pangkat n. Jadi kita pecah 3x-nya ini. Nah, kayak gini. Jadi kalau saya tanya berapakah sigma dari berapakah suku ketiga dari deret suku berapakah pada saat n-nya sama dengan tentukan koefisien x pangkat 3 misalkan ya dari deret tersebut. Kalau x pangkat 3, koefisien dari x pangkat 3 berarti kan n-nya itu 3.
Berarti koefisiennya itu kan di depannya ini kan. Ya udah, berarti sepertiga faktorial kalikan 3 pangkat 3. Itu. Nah, tinggal disederhanakan. Jadi berapa kalau sepertiga faktorial kali 3 pangkat 3? Nah, jadi ini kan 9/2. Hmm, tuh. Berapakah koefisien dari X pangkat 7? Berarti tinggal 1/7 faktorial kali 3 pangkat 7 lalu disederhanakan. Tinggal begitu kan ya. Tinggal memasukkan n-nya dengan mengganti n dengan 7 pada super n faktorial kali 3 pangkat n. Tuh. Berapakah koefisien dari X pangkat R? Koefisien dari X pangkat R. Loh kan di sini nggak ada R. Oh, itu berarti jika X pangkat R ya udah N-nya maksudnya adalah R gitu. Ya udah berarti super R faktorial kali 3 pangkat R. Tuh. Yang C, jadi yang B itu kalian coba sendiri ya gitu. C, 1/1 min 4x. Oke, sama dengan sigma 4x pangkat n, di mana n dimulai dari 0 sampai tak hingga. Sama dengan sigma, nah ini, persis kan, ini formula yang kedua tadi. 1/1 min x sama dengan sigma x pangkat n. Berarti kalian lihat dulu bentuknya, sama dengan formula yang mana gitu. Ini ternyata kalau yang C kan sama dengan formula yang kedua kan. Berarti ini adalah posisi X kan tadi. Kalau di formula kedua. Jadi kalian sigmanya di dalam sigma berarti kita tinggal mengganti X pangkat N dengan 4X. Nah, kemudian dipecah jadi begini. Jadi deretnya sigma 4 pangkat N X pangkat N di mana N dari 0 sampai tak hingga. Jadi kalau saya tanya berapakah koefisien dari penjabaran 1/1 min 4x, berapakah deret Taylor, koefisien x pangkat 5 dari deret Taylor 1/1 min 4x? Kalau x pangkat 5, koefisiennya berarti itu kan n-nya 5 kan? Berarti 4 pangkat 5. Nah, gitu ya. Lah kalau misalkan di sini itu bukan plus, bukan min, misalkan plus 1/1 plus 4x. Nah, itu kan tidak sama tuh dengan formula, tapi mirip bentuknya. Ya udah kita ubah dulu, diarahkan sesuai bentuk dari formula yang kedua. Kalau 1 plus 4x berarti itu kan 1 min dalam kurung min 4x. Berarti di sini kita pakai x-nya itu adalah min 4x. Tuh, disesuaikan gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan yang soal kedua. 2A. 1 ditambah setengah, ditambah 1/4, ditambah 1/8, ditambah dan seterusnya. Lah, soal yang kedua ini berkaitan dengan, ini berarti kan deret ini kan ya, penjumlahan-penjumlahan kan. Tuh, berkaitan dengan formula yang kedua. Kok bisa begitu? Ya, karena di formula kedua itu kan 1 plus x kuadrat plus x pangkat 3, deretnya itu setiap sukunya kan dikalikan x. Nah, ini kan sama seperti ini, itu setiap sukunya dikalikan suatu bilangan yang sama, dikalikan setengah kan ya. Nah, kalau waktu di SMA atau di kajian itu kita mengenal dengan deret geometri kan ya, yang demikian. Oke, berarti kita tinggal menulis di sini itu setengah karena x-nya di sini kan setengah, jadi 1/1 min setengah sesuai formula yang kedua itu gitu ya. Jadi kita selesaikan 1 min setengah itu 1/1. 1/1 nilainya berapa? 2. Oke.
Oke, yang B bisa dipahami sendiri ya. Kemudian yang ketiga itu dia merupakan aplikasi dari soal yang dari formula yang keempat. Ya, gitu ya. Oke, yang C, akar pangkat 3 dari 1,5. Itu sama dengan dalam kurung. Jadi kita arahkan. Kira-kira ini untuk soal seperti ini itu menggunakan formula yang mana? Dia lebih pas menggunakan formula yang keempat. Karena bentuknya bisa diarahkan ke sana. Jadi 1,5 itu kan 1 ditambah 0,5. Jadi sedangkan ini sekarang saya nyatakan dalam pangkat, bukan dalam akar. Jadi kalau 1,5 ini berarti di sini kan 1, di sini 3. Jadinya pangkat dalam kurungnya itu 1/3. Kita sesuaikan, berarti formula 4 itu di sini kan posisi X, berarti di sini X pangkat N, jadi 0,5 pangkat N. Kalau di sini kan posisinya U, berarti 1/3 di sini N. Ya udah, berarti ini kan dianggap sebagai apanya? Dianggap sebagai formula dari setiap sukunya kan ya. Pada saat N-nya 0, kita ketemu ini. Pada saat N-nya 1, kita ketemu seperti ini. Terus ke kanan dan seterusnya. Nah, kombinasi 0 dari 1/3 itu 1. Tuh. Kombinasi 1 dari 1/3 ingat, oh ya, perlu dipahami kembali bahwa 1/3 itu tidak lagi kita mengartikan sebagai kombinasi ya. Oke ya. Jadi 1/3 itu kita sesuaikan dengan bentuk yang tadi. Mana dah sebelumnya? Kita buka ya sebelumnya. Nah, yang ini. Ini ya. Dicocokkan dengan ini. Ini yang tadi ya. Jadi awalnya itu kombinasi N dari U gitu. Kemudian penjabarannya yang ini kan. Nah, terus kombinasi N dari U pada saat N-nya 5 berarti kita menggunakan yang bawah ini. Jadi kalau N-nya 5 misalkan, berarti kita berhenti di U, U-1, U-2, U-3, U-4. Jadi di sini 5 faktorial. Tuh. Ya, yuk kita kembali lagi ke pembahasan ini. 1/3 kombinasi 0 dari 1/3. Ini kan N-nya 0. Ya udah berarti nilainya langsung 1 gitu ya. Lah kok bisa Pak ya? Makanya tadi kan saya minta agar kalian untuk menemukan sendiri kan terkait pembahasannya. Kombinasi 1 dari 1/3. Itu berarti ini kan N-nya 1. Jadi kita berhenti di U per N. Jadi 1/3/1. Dikalikan setengah pangkat 1. Setengah. Dari mana setengah? Dari 0,5 itu gitu. Kemudian kombinasi 2 dari 1/3. Berarti N-nya kan 2. Berarti di atas itu kita pakai U-1. Jadi 1/3 min 1 berarti jadi min 2/3 per 2 faktorial kali 1/4. Pada saat N-nya 3 berarti kan di atas ini U-1, U-2. Jadi tinggal kita masukkan U-nya dengan 1/3, ketemunya seperti ini. Dikali 1/8 dan seterusnya. Misalkan kita hanya mengambil 1, 2, 3, 4 suku aja ya. Nah ini, dari sini sampai sini. Berarti sampai N sama dengan 3. Maka, dari sini saja saat kita hitung, nilainya itu jika kita bandingkan dengan nilai menggunakan kalkulator untuk akar pangkat 3 dari 1,5 dengan menggunakan cara seperti ini itu mendekati, ini simbol ya, mendekati nilai kebenaran. Artinya semakin banyak N yang kalian ambil ke kanan, maka nilainya akan mendekati kebenaran seperti halnya ini
kalau kita gunakan kalkulator itu kan ya hampir mendekati sesuai itu gitu ya. Nah, oke, saya kira nomor 2 selesai ya. Kemudian saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini kita memiliki harga mutlak X lebih kecil dari 1. K elemen bilangan bulat positif. Maka ini ini ya, 1/1 min X pangkat K penjabarannya atau deret Taylornya itu sama dengan sigma K plus N min 1 N ini dibaca apa? Kombinasi. Kombinasi N dari K plus N min 1 kali X pangkat N. Tuh. N dimulai dari 0 sampai tak hingga. Jadi diingat-ingat, deret Taylor dari suatu bentuk 1/1 min X pangkat K itu sama dengan yang kanan ini. Jadi K ditambah dengan N dikurangi 1 di atas, kemudian di bawah itu N. Oke, selanjutnya perhatikan perkalian dua bentuk aljabar ini. Dalam kurung 1 min X dengan dalam kurung 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 dan seterusnya sampai X pangkat N. Kalau kita kalikan, kita akan memperoleh ini penjabarannya. 1 kali ini semua berarti kan ini. Min X kali 1 min X. Min X kali X min X kuadrat sama seperti ini terus. Maka berikutnya akan kita peroleh. Ini kan X-nya habis dengan ini. Maka X kuadrat habis dengan X kuadrat. Terus akhirnya yang tersisa tinggal apa? 1 min X pangkat N plus 1. Tinggal ini kan. Nah, tadi ini kali ini sama dengan yang ini kan. Berarti kan ini kali ini sama dengan ini. Artinya, kalau kalian menjumpai suatu bentuk aljabar 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 misalkan, stop di sini. Berarti bentuk lainnya dari itu adalah 1 min X pangkat, tadi stop di 3 kan, jadi N-nya itu 3. Berarti 3 plus 1. Jadi 1 min X pangkat 4 per 1 min X. Dengan catatan, ingat, dimulai dari 1. 1 ditambah X, ditambah X kuadrat, ditambah X pangkat 3. Kalau 1 ditambah X kuadrat, ditambah X pangkat 3, ditambah, dan seterusnya terakhir itu X pangkat 100, berarti bentuk lainnya apa? 1 min X pangkat 101 per 1 min X. Jelas ya? Oke. Bentuk formula yang selanjutnya. Kalau ada penjumlahan E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2, maka deretnya sama dengan ini. 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 4 per 4 faktorial plus X pangkat 6 per 6 faktorial plus dan seterusnya. Dari mana deret ini? Ya, ini kan ada E pangkat X. Ya, kalian tulis saja dulu apa gitu ya. Kemudian E pangkat min X. Deretnya kalau E pangkat min X apa? Nah, kalau kemudian dijumlahkan aja ruas kiri dan ruas kanan. Akhirnya nanti akan ketemu seperti ini. Bentuk persamaan terakhirnya itu kan ya. Nah, kalau yang E pangkat X per 2 itu jadinya seperti ini. Cara membuktikan ini sama seperti yang tadi itu. E pangkat X sama dengan apa dulu. Kemudian di baris bawahnya kalian tulis E pangkat min X sama dengan apa deretnya. Ya udah kita sama dengankan, kita kurangi aja. Berarti E pangkat X min X pangkat min X. Nah, munculnya per 2 itu nanti karena dari pengurangan yang di sebelah kanan itu. Coba sendiri ya. Oke. Jadi kita udah mendapatkan 3 formula selanjutnya ini. Nah, ini juga kalian harus ingat ya. Nah, jadi formulanya semua ada berapa? Ada 8. Loh, kok tadinya 3 tadi? Oh, ini kan ada 2 ini.
Jadi 4 yang di slide yang sudah saya terangkan di awal tadi, kemudian 4-nya lagi yang sekarang. Nah, jadi 4 formula, 4 rumus dari Taylor suatu fungsi ini kalian hafalkan ya, kalau bisa. Hafalkan ya. Hafalkan. Saya kira demikian dulu untuk materi deret kuasa ini ya. Terima kasih.